Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ian dan ini MacGyver. Nah, sekarang kita lagi coba ya tes pakai lensa ultrawide-nya Xiaomi 12 Lite 5G. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, gue masih mau ngasih tahu sedikit review tentang kamera atau smartphone yang gue pakai ini. Kamera ini Xiaomi 12 Lite 5G itu keluaran tahun 2022 ya. Masuknya di smartphone mid range. Harganya di kisaran 5,5 jutaan waktu pertama gue beli itu 2022. Smartphone ini punya SoC Snapdragon 778. Antutunya sekitaran 600.000 lah di Antutu versi 10. Tapi kita nggak bakal ngebahas SoC-nya ya. Yang kita bahas sekarang adalah lensa atau kemampuan dari kameranya. Jadi lensa ultrawide Xiaomi 12 Lite 5G ini itu punya spesifikasi, dia punya resolusi 8 megapiksel. FOV-nya ada di 120 derajat. Aperture-nya atau bukannya ada di f2.2. Di atas kertas, lensanya ini mampu merekam sampai 1080p 30 fps ya. Tapi yang mengejutkan adalah ketika gua tes di MC Pro 24 fps ini, itu kemampuan lensanya bisa sampai di 4K saudara-saudara. Ya, nggak salah lagi, nyampe 4K. Dan sekarang ini gue lagi rekam di resolusi 3200 kali 1800 atau bisa dibilang QHD plus ya, di 30 fps. Dan hebatnya lagi, ternyata fitur ini atau kemampuan rekaman ini itu bukan upscaling. Jadi memang sensornya itu benar-benar punya kemampuan di resolusi tinggi ya. Bahkan ini bisa dibilang belum ada frame drop-nya. Jadi benar-benar aneh juga kadang. Gue sedikit kaget juga, wow ternyata lensa ultrawide-nya ini bisa punya kemampuan setinggi itu ya untuk di kelas harganya atau di kelas smartphone mid range di tahun 2022 itu ya. Jadi gimana sekarang menurut kalian nih kemampuan lensa ultrawide di Xiaomi 12 Lite 5G ini? Kalian bisa cek ya detail-detailnya ya. Kalau menurut gue pribadi ini udah layak banget ya buat motovlogger pemula kayak gue untuk dijadiin device utama buat capture gambar ya atau capture video. Nah, kalian bisa lihat dari detail langitnya, terus juga dynamic range-nya gimana. Bisa kalian nilai sendiri apakah smartphone ini layak buat dijadiin motovlogging. Sebenarnya gue amazed juga ya, takjub juga dengan kemampuan lensa ultrawide-nya ini. FOV-nya cukup luas kayak sekarang ini kan. Di bagian stang gue juga kelihatan apa ya, luas lah. Cuman kalau menurut penilaian gue pribadi kayaknya masih kalah ya sama kemampuan dari detail gambar lensa utamanya. Nah, ya iyalah. Lensa utamanya itu punya resolusi sensor di 108 megapiksel. Kalau ini cuma 8 megapiksel.
Tapi untuk kemampuan perekamannya ya oke lah, ini termasuk oke loh. Untuk kelas ultrawide ya. Coba kalian cek detail-detailnya ya. Nah, nanti ini bakal gue tampilin detail teknisnya ya. Jadi detail teknisnya akan gue tampilin di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, resolusi maupun FPS counternya di sini. Oh ya, ini juga gue rekam di bitrate-nya 40 Mbps, konstan bitrate ya. Nah, ini beginilah hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri layak apa enggak buat dijadiin main camera buat motovlog. Ini juga kita lagi jalan-jalan ya, jalan-jalan sore hari ngeliatin, oh kan, Jakarta ini udah masuk pembangunan di sana sini. Wah, udah berapa tahun ya gue nggak lewat sini. Terakhir gue lewat sini itu kurang lebih 10 tahun lalu lah, 2015. Ini dulu gue tiap hari lewat sini karena kerja gue di Manggarai dulu ya. Udah lama juga gue nggak lewat sini lagi. Ternyata tuh udah banyak berubah. Sekarang lagi apa nih, dibangun apa nih? Waduh, hebat bener ya. Macet jadinya di mana-mana nih. Kita lewat arah Manggarai aja lah ya, karena kalau lurus terus tuh macet lampu merah. Oke, jadi kita balik lagi bahas soal kameranya ya, terlebih di lensa ultrawide ini. Jadi gue juga udah coba ya, pakai aplikasi kamera bawaan dari Xiaomi. Itu ternyata bitrate-nya nggak sampai di 20 Mbps, saudara-saudara. Pas dicek di bitrate counter itu cuman sekitar 15 Mbps. 10 sampai 15 Mbps. Yang secara teknis itu rendah juga ya bitrate-nya. Dan nggak tahu kenapa kalau pakai aplikasi kamera bawaan dari Xiaomi 12 Lite ini, ultrawide-nya itu cuma bisa mampu rekam di 1080p 30 fps. Sementara di MC Pro 24 fps ini, lensa ultrawide-nya itu bisa mampu merekam sampai 4K. Walaupun dengan catatan SOC-nya ini bisa dibilang apa ya? Kalau dibilang kurang mampu ya enggak ya. Maksudnya enggak maksimal untuk merekam di 4K. Kenapa? Karena dalam durasi sekitar 5 menit lah SOC-nya itu langsung overheat ya, panas. Jadi langsung ada drop gitu di frame-nya. Makanya gue selalu cari aman, gue record di 30 fps
supaya kalau durasi videonya panjang atau rekamannya panjang itu dia nggak overheat ya. Kalau overheat itu pertama frame jadi drop, kedua baterainya jadi boros gitu. Jadi gue ngindarin itu, gue rekam di 30 fps. Tapi ya tadi gue bilang, mengejutkannya ternyata ultrawide-nya Xiaomi ini bisa mampu di 4K. Tapi ini gue turunin satu level ya, jadi di QHD Plus alias di 3200 kali 1800 pixel, supaya tadi yang gue bilang biar nggak terlalu berat kerja SoC-nya. Tapi secara teknis gue aneh juga ya, sensornya itu mampu buat rekam di resolusi tinggi. Makanya hasilnya gimana ya beginilah. Lensa ultrawide dari Xiaomi 12 Lite 5G. Nggak malu-maluin lah kalau buat dijadiin main kamera buat motovlog pemula kayak gue gini. Tapi dengan catatan ya, nggak pakai aplikasi kamera bawaan dari smartphone-nya. Karena kalau aplikasi kamera bawaan smartphone itu banyak limitasinya, baik dari resolusi maupun dari bitrate-nya. Oh iya, di lensa ultrawide ini emang nggak bisa sampai 60 fps ya. Jadi memang maksimalnya ultrawide-nya ini cuman mampu di 30 fps. Loh, kok tahu dari mana bang kalau itu lensa ultrawide-nya bisa sampai 4K? Bisa aja itu kan upscaling. Enggak bro, jadi gue udah coba di beberapa smartphone ya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya di ini nih, Samsung M15 5G. Itu cuman mentok di 1080 aja. Jadi MC Pro 24 fps ini dia nggak akan ngebuka opsi yang mana sensornya itu nggak mampu buat ngehasilin kemampuan di opsi tersebut. Contohnya, kalau sensornya nggak mampu di 4K, ya di MC Pro ini juga nggak akan kebuka opsi untuk rekam di 4K. Jadi MC Pro ini membuka opsi sesuai dengan kemampuan dari sensor itu sendiri. Makanya gue kaget pas melihat di opsi ultrawide Xiaomi 12 Lite 5G ini, loh ini kok ada sampai 4K. Ya udah, langsung aja. Sekarang kita coba ini ya. Resolusinya satu tingkat di 4K atau bisa dibilang apa ya, 2.5K lah, alias QHD Plus. Hasilnya gimana ya beginilah. Apalagi ya fitur-fitur yang ada di lensanya ini, agak bingung. Nah ini posisi berhenti ya, coba kalian lihat detailnya dari tulisan, terus juga dynamic range-nya, langitnya. Kira-kira gimana? Udah oke belum ini? Kalau buat pribadi sih ya, ini udah wow gitu loh. Jadi jangan apa ya, kena mitos kalau kualitas rekaman video di smartphone itu selalu jelek ya hasilnya. Enggak, tergantung gimana cara kita pakainya.
kita bisa cari referensi lah. Zaman sekarang mah kalau mau belajar, kita tuh bisa dapat info dari mana aja sebetulnya. Kita bisa baca artikel, googling, atau kita cari di YouTube. Jadi jangan berpatokan, wah kita harus punya alat yang bagus, alat yang mahal supaya bisa dapat hasil maksimal. Betul, nggak salah. Tapi kalau kita bisa manfaatin apa yang kita punya secara maksimal, ya jauh lebih baik juga. Yang penting kita mau start aja ya, kita mau mulai, kita mau coba cari caranya, itu udah bagus. Gila lo Jatinegara sekarang. Ini yang dibilang orang itu Bali Master. Nggak tahu kenapa dibilang Bali Master. Nah, di depan ini pasar ikan Jatinegara ya. Tapi nggak cuma ikan adanya. Ada hewan-hewan juga. Kayak kucing, anjing, hamster, kelinci, bahkan monyet pun ada di sini. Ini kalau subuh itu ramai banget ya. Tuh. Medan, Jakarta udah makin ramai aja. Kayaknya sekarang belum waktunya orang pulang kerja deh ya. Jadi belum terlalu macet ini. Mungkin kalau udah masuk jam orang pulang kerja, ini bisa macet ini. Sekarang jam berapa? Setengah 5 sekarang, 4.32. Ini stasiun Jatinegara ya. Sekarang udah modern banget ya. Udah ada shelternya. Jembatan penyeberangan juga ada pula. Nah ini nih, ini yang biasanya angkot-angkot ngetem ini. Nah, padahal udah ada rambunya tuh, dilarang parkir, masih aja parkir sini, macet. Padahal mah kosong ini tuh. Gak apa-apa lah ya, mungkin cari rezeki lah. Buat angkot-angkot itu kasihan juga ya, susah zaman sekarang cari duit. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa gua jabarkan saat ini.
Jangan lupa kalau ada tambahan, kalian tambahin sendiri di komen ya. Dan opini kalian tentang lensa ultrawide yang ada di Xiaomi 12 Lite 5G ini, tulis aja di komen. Ya, kalau bisa bantu-bantu subscribe lah ya. Oke. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya bareng gue sama MacGyver. Selalu hati-hati di jalan, jaga keselamatan, dan selalu waspada di jalan raya. Oke? Akhir kata, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.